Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Senja turun perlahan di kota kecil Lumeria, meninggalkan semburat jingga yang memantul di kaca-kaca gereja tua St. Aurora. Gereja itu berdiri sepi, seperti tubuh raksasa yang menahan napasnya. Di dalamnya, seorang gadis bernama Avelin duduk sendirian di bangku paling depan. Suasana hening, hanya terdengar detak jam tua yang menggema di dinding. Tapi di dalam hati Avelin, badai sedang mengamuk. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami, sebuah perasaan kosong yang makin lama makin menusuk, membuat dadanya terasa sempit seperti sedang ditarik dari dua arah yang berlawanan. Sudah beberapa bulan Avelin merasa gelisah. Setiap kali ia menghadiri misa, hatinya seperti tidak hadir. Setiap lantunan doa rasanya makin jauh dari jiwanya. Kenapa rasanya seperti aku sedang berbicara bukan kepada Tuhan, tapi kepada sosok-sosok yang dibuat manusia? Bisiknya dalam hati. Pertanyaan itu selalu muncul, bahkan saat ia berusaha mengusirnya. Ia takut jika apa yang ia rasakan dianggap dosa. Tapi suara dalam hatinya terus memanggil, semakin keras dari hari ke hari, membuatnya tidak bisa memejamkan mata tanpa merasakan pertanyaan itu berputar. Malam itu, saat ia pulang dari gereja, langkahnya terhenti ketika mendengar suara samar dari sebuah rumah. Suara yang lembut, bertahap naik turun, seperti lagu yang tidak ia kenal. Ia mendekat, dan menemukan seorang wanita tua sedang duduk di teras, mendengarkan lantunan Al-Quran dari ponselnya. Avelin terdiam, bukan karena ia takut, tetapi karena hatinya seolah ditarik keluar dari tubuhnya. Suara itu, indah, tetapi ada kekuatan yang membuat jiwanya bergetar. Ia berdiri terlalu lama, hingga wanita tua itu menyadari kehadirannya dan tersenyum hangat. Sejak malam itu, Avelin tak bisa berhenti memikirkan suara tersebut. Ia merasa seperti baru pertama kali melihat cahaya setelah hidup dalam ruangan gelap bertahun-tahun. Setiap malam, ia mencari cara untuk mendengar bacaan itu lagi, diam-diam melalui internet, meski ia tidak mengerti bahasa Arab. Tapi yang membuatnya heran, suara itu membuat dada yang sesak menjadi lapang, membuat hatinya yang gelisah menjadi tenang. Apa ini? Jawaban dari langit, pikirnya, sambil memegang dadanya sendiri. Namun kebingungan itu berubah menjadi ketakutan ketika satu persatu jemaat mulai meninggalkan gereja. Pastor Elias, yang mengasuh gereja St. Aurora sejak Avelin kecil, tampak semakin frustasi. Gereja kehilangan jiwanya, katanya suatu hari, suaranya serak penuh beban. Avelin hanya diam, tidak berani mengatakan bahwa jiwanya juga mulai pergi, bukan karena benci, tapi karena mencari sesuatu yang lebih murni. Ia merasa bersalah, seolah-olah ia adalah pengkhianat tanpa maksud. Saat malam kembali turun, Avelin berdiri di depan gereja yang remang. Angin dingin berhembus melewati celah pintu, seperti bisikan keras dari sesuatu yang tak terlihat. Ia memejamkan mata, mendengar gema bacaan Al-Quran yang pernah menyentuh hatinya. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena takut, tetapi karena merasakan Tuhan memanggilnya. Ia tidak tahu kemana langkahnya akan membawanya. Yang ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Keesokan paginya, Avelin terbangun dengan hati yang masih dipenuhi gema bacaan yang ia dengar semalam. Namun begitu ia membuka jendela, pandangannya langsung tertumbuk pada kerumunan kecil di depan gereja St. Aurora. Jemaat berdiri dengan wajah-wajah penuh cemas. Pastor Elias berada di tengah mereka, memegang selembar surat. Dengan tangan bergetar, "Gereja, mungkin akan segera ditutup," katanya lirih. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar di dada Avelin. Ia ingin mendekat, tetapi kakinya terasa berat, seolah alam mencoba menahannya agar ia tidak melihat sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Malamnya, ketika gereja sudah benar-benar sepi, Avelin kembali datang. Ia duduk di tengah ruangan gelap itu, menatap patung-patung yang berdiri diam, dingin, tanpa nyawa.
Hatinya berdesir aneh. Apakah selama ini aku memandang sesuatu yang bukan Tuhan? Pikirnya, di tengah keheningan itu, sebuah kenangan muncul, bacaan Al-Quran yang mengalun lembut. Suara itu terasa lebih hidup daripada sosok-sosok yang sedang ia pandangi kini. Ada rasa bersalah, namun juga rasa lega, seperti ia akhirnya berani menatap kebenaran yang sebelumnya ia hindari. Tiba-tiba, pintu gereja berderit terbuka. Pastor Elias masuk dengan langkah lelah, namun matanya tajam saat melihat Avelin. "Kau sering datang ke sini belakangan ini," ucapnya. Avelin hanya menunduk. Pastor berjalan mendekat, suaranya berubah pelan. "Avelin, aku merasakan hatimu jauh. Kau bukan anak kecil lagi, tapi aku masih bisa melihat ketika seseorang sedang kehilangan pegangan." Mendengar itu, air mata Avelin hampir jatuh. Ia ingin berkata, "Aku tidak kehilangan pegangan. Aku justru menemukannya." Tapi kata itu tertahan di tenggorokannya. Malam itu menjadi saksi pergolakan besar dalam diri Avelin. Ia keluar dari gereja dengan langkah gontai, menatap langit gelap penuh awan. Saat ia berjalan melewati rumah-rumah tetangga, tiba-tiba suara bacaan Al-Quran terdengar lagi entah dari mana. Suara itu seperti memanggilnya secara langsung, menusuk hati yang sedang rapuh. Avelin berhenti, menggenggam dadanya, merasakan kehangatan yang berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan di gereja. Ia terisak pelan. Jika ini adalah panggilan dari Tuhan, maka ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Di kamarnya, Avelin menyalakan lampu kecil, membuka laptop, dan mulai mencari lebih dalam tentang Islam. Ia membaca tentang tauhid, tentang Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk apapun, tidak bergambar, tidak berpatung, tidak diserupakan. Ia membaca hingga fajar hampir tiba, namun matanya tidak mengantuk. Setiap kalimat seperti membuka tirai demi tirai dalam jiwanya. Dan ketika azan subuh berkumandang dari masjid yang jauh, tubuhnya merinding. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah ini jalan yang Tuhan pilihkan untukku? Pagi itu, Avelin berangkat ke gereja dengan langkah yang tidak mantap. Udara terasa berat, seolah seluruh kota sedang menunggu sesuatu yang besar terjadi. Pastor Elias berdiri di depan altar, menatap bangunan tua itu dengan mata sendu. "Avelin," panggilnya ketika gadis itu masuk, "aku ingin bicara." Hati Avelin langsung saja mencelos. Ia duduk perlahan, tangan gemetar. Pastor menarik napas panjang, "Aku khawatir kau sedang mengikuti suara lain, selain suara Tuhan yang selama ini kau kenal." Kata-kata itu menusuk seperti pisau dingin, membuat jantung Avelin berdebar tak karuan. Avelin menunduk, mencoba merangkai kata, namun suaranya tercekat. "Aku hanya mencari ketenangan," jawabnya pelan. Pastor Elias menggeleng, wajahnya menunjukkan ketakutan yang hampir seperti kehilangan seorang anak. "Kau berubah, Avelin. Tatapanmu berbeda, seolah ada cahaya yang bukan milik gereja kita." Gadis itu terdiam. Bagaimana ia menjelaskan tentang suara yang datang seperti hembusan lembut dari langit? Tentang getaran dalam hati yang membuatnya merasa benar-benar dekat dengan Tuhan. Ia tahu, sejujurnya, bahwa pastor benar, cahaya itu memang bukan dari sini. Setelah percakapan itu, Avelin keluar dari gereja dengan tubuh menggigil. Udara dingin memeluknya, tetapi ketakutan bukanlah satu-satunya alasan ia gemetar. Dalam hatinya, dua suara bertarung, suara masa kecilnya yang berakar pada tradisi gereja, dan suara baru yang datang dari arah yang sama sekali berbeda, suara yang meyakinkannya bahwa Tuhan itu satu, tunggal, tidak menyerupai apapun. Di tengah kebingungan itu, angin berhembus membawa samar-samar suara azan zuhur dari kejauhan. Mendengarnya, lutut Avelin hampir lemas. Kenapa suara itu terasa seperti rumah? Ia berjalan menyusuri jalan kota, melewati taman, hingga tiba di dekat sebuah masjid kecil yang tampak damai. Ia tidak berniat masuk, hanya berdiri di depan gerbang, menyaksikan orang-orang datang dengan wajah tenang. Ada seorang anak kecil berlari menuju masjid sambil tersenyum, ayahnya menggandeng tangannya dengan lembut. Pemandangan itu membuat hati Avelin mencair. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada patung,
tidak ada simbol. Hanya manusia, dan Tuhan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Ya Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan?" bisiknya. Malam itu, Avelin kembali ke rumah dengan hati yang tidak bisa lagi ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Ia duduk di depan cermin, menatap matanya yang kemerahan karena menangis. Lalu ia membuka lembar-lembar Al-Quran terjemahan yang ia temukan tadi siang. Saat membaca ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tubuhnya merinding tak terkontrol. Ia merasa seolah Tuhan berbicara langsung kepadanya tanpa perantara apapun. Dan disitulah, dalam ruangan gelap hanya ditemani lampu kecil, Avelin akhirnya sadar dirinya sedang dipanggil oleh cahaya yang tak bisa lagi ia abaikan. Sejak malam itu, hidup Avelin berubah drastis. Setiap hari ia merasakan pertarungan batin yang semakin kuat. Di satu sisi, ia takut mengecewakan semua orang yang telah membesarkannya di Set Aurora. Di sisi lain, ada panggilan lembut yang mengarahkannya menuju sesuatu yang lebih jernih, lebih murni, dan lebih dekat dengan Tuhan. Ia mulai mengurangi waktunya di gereja, bukan karena benci, tetapi karena setiap kali ia melangkah ke sana, jiwanya terasa semakin menjauh. Pastor Elias merasakannya. Tatapannya yang penuh kasih kini berubah menjadi tatapan khawatir yang dalam. Suatu sore, Pastor Elias mengundang Avelin untuk berbicara di ruang kecil belakang gereja. "Avelin," katanya dengan suara berat, "aku tidak ingin kehilanganmu. Gereja ini sudah kehilangan banyak jemaat. Aku hanya tidak siap kehilangan salah satu yang paling kucintai sebagai murid." Avelin menunduk. Kata-kata itu menghantam hatinya, membuatnya semakin merasa bersalah. Pastor mendekat, memegang bahunya. "Jika ada sesuatu yang membuatmu gelisah, ceritakan padaku." Avelin membuka mulutnya, tetapi suara itu tidak keluar. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan di sini? Setelah percakapan itu, Avelin berjalan keluar gereja dengan mata berkaca-kaca. Langit mendung, seakan ikut merasakan beban dalam hatinya. Namun ketika angin berembus, ia mendengar sesuatu yang membuat langkahnya terhenti, suara bacaan Al-Quran dari sebuah rumah di ujung jalan. Suara itu lembut, mengalir seperti air di sungai tenang. Meski mendung, bacaan itu terasa seperti cahaya hangat yang menembus gelap. Tanpa sadar, Avelin meneteskan air mata. Hatinya merespons lebih cepat dari pikirannya, seolah suara itu adalah bahasa asli jiwanya. Malamnya, Avelin tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamarnya, menatap buku-buku yang berhamburan. Di hadapannya tergeletak sebuah salib kecil, hadiah dari gereja saat ia berusia 10 tahun. Ia memegangnya dengan penuh kenangan, namun hatinya tetap gelisah. Kemudian, ia membuka kembali Al-Quran terjemahan di mejanya. Bersamaan dengan ia membaca ayat-ayat tentang keesaan Tuhan, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, ketenangan yang bukan sekadar rasa nyaman, tetapi seperti kebenaran yang telah lama menunggu untuk ditemukan. Ia menangis, antara bahagia dan takut. Saat fajar menyingsing, Avelin melangkah keluar rumah dan berdiri menghadap langit. Matahari belum muncul, tapi langit perlahan cerah. Ia merasakan sesuatu yang kuat dalam dirinya, keberanian yang selama ini bersembunyi. "Tuhan, tuntun aku," bisiknya. Di kejauhan, suara azan kembali terdengar, merobek seluruh keraguan dalam hatinya. Untuk pertama kali, Avelin tidak menutup telinganya. Ia justru mendengarkan dengan hentakan emosi yang tak mampu ia tahan. Tanpa ia sadari, langkah kecilnya menuju cahaya kini telah berubah menjadi keputusan yang tidak bisa ia tarik kembali. Hari itu, suasana di kota Lumeria tampak lebih sunyi dari biasanya. Gereja Set Aurora berdiri sendirian, seperti bangunan tua yang sedang menunggu keputusan takdir. Avelin berjalan melewati halaman gereja dengan hati yang terasa berat. Ia tidak tahu apakah ini hari terakhir ia mengunjunginya sebagai seorang jemaat, atau hari pertama ia menghadapi kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ketika ia masuk, cahaya lembut jatuh melalui jendela kaca berwarna, menimpa wajahnya. Cahaya itu membuatnya merinding, bukan karena keindahannya,
tetapi karena ia sadar cahaya itu bukan lagi tempat jiwanya bersandar. Pastor Elias muncul dari balik altar dengan mata yang tampak letih. "Avelin, aku harus bicara denganmu," katanya pelan. Suaranya bergetar. "Aku melihatmu berubah. Kau tidak lagi menatap gereja dengan mata yang sama seperti dulu." Gadis itu terdiam. Pastor mendekat, wajahnya penuh luka batin. "Kau seperti burung yang hendak terbang, tapi kau takut mengatakan kemana kau ingin pergi." Kata-kata itu seperti membuka seluruh tembok yang selama ini Avelin bangun untuk melindungi perasaannya. Air matanya jatuh sebelum ia sempat menahannya. Aku hanya ingin dekat dengan Tuhan," ucap Avelin dengan suara pecah. "Dan setiap kali aku mencoba mencarinya, aku merasa seperti berjalan ke arah lain." Pastor Elias tertegun. Bibirnya gemetar, namun ia tahu apa yang sedang terjadi. "Apakah kau menemukan kedekatan itu di tempat yang lain?" Avelin menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak menjawab, tapi tangisnya adalah jawaban yang paling jelas. Pastor Elias menunduk, seolah menerima kenyataan paling pahit dalam hidupnya. "Jika itu jalanmu, aku tidak bisa menghalangi. Tapi ingat, aku selalu mendoakanmu." Ketika Avelin keluar dari gereja, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba ditutupi awan kelabu. Avelin berhenti di tangga gereja, memegang dada yang berdebar keras. Di kejauhan, suara azan asyar mulai terdengar. Tapi kali ini, suara itu terasa begitu dekat, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar hebat, seluruh emosinya tumpah, ketakutan, kelegaan, kehilangan, sekaligus rasa damai yang belum pernah ia rasakan. Seolah-olah langit memberi tanda bahwa perjalanan barunya telah dimulai. Malamnya, Avelin pulang dengan langkah lemah namun hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Ia menyalakan lampu, mengambil air, dan membasuh wajahnya berulang kali, seperti ingin menghapus seluruh kebingungan yang tersisa. Lalu ia duduk, membuka mushaf terjemahan, dan membaca lagi ayat-ayat tentang keesaan Tuhan. Saat ia menatap halaman itu, seakan seluruh dunianya berhenti berputar. Ia tahu, inilah saatnya berhenti bersembunyi. Dengan tangan yang gemetar namun mantap, ia berbisik lirih, sebuah kalimat yang akan mengubah hidupnya, sekaligus mengubah takdir sebuah gereja tua yang kelak tidak akan pernah sama lagi. Fajar baru saja menyingsing ketika Avelin keluar dari rumah dengan langkah yang tampak ragu namun hatinya sudah bulat. Langit masih pucat, embun menggantung di dedaunan, dan seluruh kota terasa hening seolah menanti sesuatu. Avelin menatap masjid kecil di ujung jalan, tempat yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia berniat melangkah mendekat. Tapi sebelum ia sampai di pintu gerbang, dadanya berdebar begitu kencang hingga ia harus berhenti. "Apakah aku benar-benar siap meninggalkan hidup lamaku?" tanyanya dalam hati. Namun suara halus dalam jiwanya menjawab, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencarinya. Dari kejauhan, seorang wanita berjilbab lembut melihat Avelin berdiri bimbang. Ia mendekat dengan senyum yang begitu hangat, membuat ketegangan di tubuh Avelin sedikit mereda. "Kau terlihat gelisah," ujar wanita itu. Avelin mengangguk, bibirnya bergetar. "Aku hanya ingin memahami sesuatu yang sudah lama memanggilku." Wanita itu tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata, "Jika hatimu mencari Tuhan, maka langkahmu tidak pernah salah." Kata-kata itu membuat air mata Avelin mengalir tanpa ia sadari. Dari orang asing itulah, ia merasakan kelembutan yang selama ini ia rindukan. Masjid kecil itu hening saat Avelin masuk. Cahaya lembut menyorot karpet hijau yang membentang luas. Tidak ada patung, tidak ada gambar, hanya ruang kosong yang terasa penuh dengan sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Avelin menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang murni, persis seperti sungai yang mengalir di dalam dadanya. Ketika ia mendengar lantunan ayat dari seorang perempuan yang sedang mengaji di sudut ruangan, seluruh dirinya gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena jiwanya seperti akhirnya menemukan rumahnya sendiri.
Di tengah keheningan itulah seorang ustazah mendekatinya dengan lembut. "Apakah kau ingin mengenal Islam lebih dalam?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat tubuh Avelin lunglai, seolah seluruh beban yang selama ini ia pikul runtuh. Ia menarik napas panjang, lalu mengangguk dengan air mata yang terus mengalir. Ustazah itu tidak terburu-buru, tidak memaksa. Ia hanya menggenggam tangan Avelin dan menuntunnya duduk. Avelin merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan saat berada di tengah kebimbangannya. "Jika kau siap," kata sang ustazah, "ucapkanlah yang hatimu yakini sejak dulu." Avelin menutup mata. Dalam kegelapan yang lembut itu, ia melihat dirinya kecil, duduk sendirian di gereja tua, bertanya-tanya tentang Tuhan. Ia melihat dirinya yang lebih besar, berdiri di depan masjid, mendengar suara yang menenangkan jiwanya. Semua perjalanan itu mengantarnya ke satu detik ini, detik yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan kalimat yang selama ini hanya ia dengar dari kejauhan. Ketika kata terakhir meluncur dari bibirnya, jiwanya serasa terbuka lebar. Cahaya memenuhi hatinya, dan di luar sana, gereja St. Aurora berdiri hening, seolah tahu takdirnya sebentar lagi akan berubah bersama perubahan besar dalam diri gadis itu. Setelah Avelin mengucapkan kalimat sakral yang mengubah seluruh hidupnya, ia duduk dalam keadaan lemah namun lega. Air mata masih mengalir, tetapi kini bukan karena kebingungan, melainkan karena kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun di balik ketenangan itu, terselip kegelisahan. Bagaimana dengan Pastor Elias? Bagaimana dengan gereja tempat ia tumbuh besar? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam hatinya seperti gelombang yang datang berulang-ulang. Ia tahu semua ini tidak akan mudah. Perubahan besar selalu meninggalkan jejak luka. Hari berikutnya, Avelin memberanikan diri kembali ke gereja St. Aurora, bukan sebagai jemaat, bukan sebagai gadis yang sama, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan arah hidupnya. Gereja itu terasa lebih sunyi dari biasa. Ketika ia mendorong pintu, Pastor Elias sedang duduk di bangku depan, menatap altar dengan mata kosong. Saat mendengar langkahnya, Pastor menoleh, dan di mata tuanya, Avelin melihat rasa kehilangan yang begitu dalam. "Aku tahu," ucap Pastor lirih sebelum Avelin sempat berbicara, "dan hatiku remuk, Avelin." Avelin berlutut di sampingnya, menahan air mata. "Aku tidak ingin membuatmu terluka, tapi aku harus jujur pada Tuhan." Pastor Elias menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. "Aku tidak marah, hanya sedih. Sedih karena dunia membawa kita ke jalan yang berbeda. Tapi jika kau benar-benar menemukan Tuhan yang kau cari, maka aku tidak boleh menghalangi." Kata-kata itu begitu tulus, penuh kepedihan namun juga kebijaksanaan. Avelin menggenggam tangan pastor, menghormati sosok yang telah membimbingnya sejak kecil. Beberapa minggu berjalan, jemaat semakin berkurang hingga akhirnya kabar resmi datang dari pusat gereja St. Aurora tidak lagi dapat dipertahankan. Bangunan tua itu akan ditutup dan dialihfungsikan. Keputusan ini mengguncang banyak orang, termasuk Avelin. Namun di tengah ketidakpastian itu, muncul komunitas kecil umat muslim di kota yang mengusulkan agar bangunan tersebut tidak dihancurkan, melainkan dirawat kembali untuk dijadikan tempat ibadah baru. Awalnya banyak yang menolak, tapi setelah diskusi panjang dan kesediaan penuh hormat untuk menjaga sejarah bangunan, keputusan itu diterima. Gereja tua itu perlahan-lahan menjalani takdir barunya. Saat hari peresmian tiba, Avelin berdiri jauh di luar bangunan yang kini telah menjadi masjid kecil yang damai. Lampu-lampu menerangi dindingnya yang diperbarui, namun struktur aslinya tetap dipertahankan sebagai penghormatan kepada masa lalu. Banyak yang hadir, termasuk Pastor Elias yang berdiri di sampingnya dengan senyum sendu namun tulus. Avelin merasa dadanya dipenuhi perasaan campur aduk, haru, syukur, dan takjub atas perjalanan panjang yang membawanya hingga titik ini. Dari seorang gadis yang mencari Tuhan, menjadi seseorang yang menemukan cahaya, hingga menyaksikan sebuah gereja berubah menjadi masjid, semuanya terasa lebih besar dari dirinya. Seolah Tuhan sendiri menulis nasib tempat dan hati manusia dengan cara yang tidak pernah dapat ditebak.
Angin sore menyapu pelataran bangunan tua yang dulu dikenal sebagai gereja kecil di pinggir kota. Setelah resmi diserahkan kepada masyarakat untuk direnovasi, gadis itu, Alia, kembali berdiri di depan pintu kayu yang pernah menjadi saksi bisu pilu kehidupannya. Namun kini, setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, seolah Tuhan sendiri sedang menuntunnya menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar perubahan tempat ibadah. Ada ketenangan halus yang menyelinap di dadanya, membuatnya merasa bahwa perjalanan hidupnya mulai menemukan makna baru. Di dalam ruangan yang sepi itu, terdengar gema samar dari masa lalu, suara tangisannya sendiri, doa-doa yang dulu ia panjatkan saat merasa sendirian dan rapuh. Namun hari itu, seakan ada suara lain, lebih lembut, lebih dalam, dan tidak berasal dari manusia manapun. Suara yang memanggilnya, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keteduhan yang menyentuh sampai ke tulang. Alia terpaku, merasakan bulu kuduknya meremang. "Apakah ini petunjuk?" bisiknya lirih. Para warga yang ikut merenovasi bangunan itu datang menyusul, namun mereka terkejut melihat Alia duduk bersimpuh, wajahnya berkaca-kaca namun penuh bahagia. Mereka tak ingin mengganggu, hanya menatap dengan kekaguman. Perlahan, dari mata mereka sendiri tumbuh perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah keyakinan bahwa bangunan ini akan menjadi tempat yang membawa kebaikan bagi siapapun, bukan karena wujud fisiknya, tetapi karena ketulusan seorang gadis yang memilih mencari Tuhan dengan hatinya, bukan dengan kemarahan atau kebencian. Malam itu, lampu-lampu kecil dipasang, menyorot pilar-pilar tua yang kini mulai diperbaiki. Dan ketika azan pertama untuk uji suara berkumandang lembut dari pengeras sederhana, seluruh warga berkumpul tanpa memandang latar belakang mereka. Ada yang muslim, ada juga yang masih memegang keyakinan lama, namun semuanya berdiri berdampingan dalam damai. Suara azan itu tidak menggema keras, justru pelan, namun cukup untuk membuat banyak orang terdiam, terharu, merasa bahwa perubahan ini bukan untuk menghapus sejarah, melainkan untuk membuka lembaran baru bagi seluruh masyarakat. Alia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, merasakan hatinya hangat seolah dipeluk cahaya yang tidak terlihat. "Tuhan, apapun nama yang manusia panggil untukmu, Engkau selalu menjaga jalan hidup ini," bisiknya pelan. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada rintangan, masih ada penolakan di luar sana. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak takut. Sebab ia percaya, perubahan terbesar bukanlah mengubah sebuah gereja menjadi masjid, melainkan mengubah luka menjadi cahaya, dan mengubah manusia biasa menjadi diri yang lebih dekat dengan Tuhannya. Keesokan harinya, kabar tentang bangunan tua yang berubah menjadi masjid mulai menyebar ke kota-kota sekitar. Beberapa menyambut dengan damai, tetapi sebagian lain mulai mempertanyakan keputusan tersebut. Alia tidak pernah mencari perhatian, namun takdir seolah sengaja menempatkannya di tengah pusaran perubahan besar. Ketika sekelompok orang dari luar kota datang untuk protes, suasana yang tadinya tenang berubah menjadi tegang. Namun Alia berdiri di antara mereka dengan keberanian yang tidak pernah ia sadari sebelumnya, tenang, namun tegas, seperti seseorang yang sedang dijaga oleh sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Kerumunan mulai berteriak, menuduh bahwa bangunan itu telah diambil alih secara paksa. Namun Alia hanya menundukkan kepala dan menghela napas panjang. Dengan suara lembut tapi penuh keyakinan, ia menceritakan bagaimana bangunan itu telah lama tidak digunakan, bagaimana pemilik terakhir menyerahkannya dengan sukarela demi manfaat warga, dan bagaimana prosesnya dilakukan tanpa paksaan. Kerumunan sempat terdiam, tak pernah menduga bahwa gadis yang berdiri sendirian itu memiliki ketenangan yang mampu meredam amarah begitu banyak orang. Ada sesuatu dalam tatapannya, tulus dan jujur, yang membuat sebagian besar dari mereka menurunkan suara. Namun tidak semua hatinya luluh. Beberapa dari mereka tetap bersikeras menolak perubahan itu. Salah satu dari mereka melangkah maju, menantang Alia dengan suara keras yang menggema hingga ke dalam bangunan. Tapi sebelum Alia menjawab, seorang pria tua, tetua desa, muncul membawa dokumen dan bukti legal yang selama ini dirahasiakan agar tidak menyinggung siapapun. Dengan suara berat dan penuh wibawa, ia menjelaskan seluruh riwayat bangunan itu.
Tiba-tiba, suasana berubah. Orang-orang yang sebelumnya marah kini terdiam, dipaksa menghadapi kenyataan bahwa protes mereka tidak beralasan. Alia menatap mereka satu persatu dengan tatapan penuh welas asih. Bangunan ini bukan tentang menang atau kalah, katanya lirih. Ini tentang memberi tempat bagi siapapun yang ingin mendekat kepada Tuhan, dengan damai, bukan dengan pertengkaran. Kata-kata itu menghantam hati sebagian besar dari mereka, bukan karena keras, melainkan karena kelembutannya. Perlahan, satu persatu orang dari luar kota itu mundur, rasa gengsi yang tadinya membentang kini luluh oleh ketulusan seorang gadis yang tidak pernah bermaksud mencuri apapun dari siapapun. Ketika kerumunan bubar, langit tiba-tiba memancarkan cahaya jingga yang hangat, seolah Tuhan sendiri mengirimkan tanda restu. Alia menatap bangunan itu, sekarang sudah setengah direnovasi, dan merasakan getaran halus dalam dadanya. Tidak ada suara gaib kali ini, namun ada kedamaian yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia tahu ujian ini bukan yang terakhir, namun ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil kini berada dalam bimbingan tak terlihat. Dan di titik itu, ia menyadari satu hal, bahwa terkadang, Tuhan tidak menguji untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat seseorang menjadi cahaya bagi orang lain. Malam itu, setelah kerumunan membubarkan diri dan ketegangan mereda, Alia duduk sendirian di lantai bangunan itu, sekarang sudah hampir sepenuhnya berubah menjadi masjid. Angin malam masuk melalui jendela tanpa kaca, membawa aroma tanah basah dan kesunyian yang lembut. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian, ia merasakan tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena menyadari betapa besar tanggung jawab yang tiba-tiba Tuhan letakkan di pundaknya. Ia hanya seorang gadis biasa, bukan pemimpin, bukan ulama, bukan siapa-siapa. Namun mengapa seolah seluruh kota menaruh harapan padanya? Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi suasana yang hening justru membuat air matanya menetes. "Ya Allah, apakah aku mampu?" bisiknya lirih, suaranya nyaris hilang di telan malam. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba ia mendengar langkah ringan mendekat. Ternyata itu adalah Fajar, pemuda yang sejak awal membantu renovasi tanpa banyak bicara. Ia membawa 2 gelas teh hangat. Tanpa bertanya, tanpa menghakimi, ia duduk di samping Alia. "Tidak ada yang kuat sendirian," katanya pelan. Kalimat sederhana itu menyentuh hati Alia lebih dalam daripada 1000 kata penghiburan lainnya. Keduanya duduk dalam diam, namun diam itu bukan hampa, justru penuh rasa saling menguatkan. Fajar menceritakan bahwa ia pun pernah merasa hancur, merasa tidak layak, namun tetap dipaksa bangkit oleh keadaan. Terkadang, katanya, Tuhan memilih orang yang bahkan tidak menyadari kekuatannya sendiri. Alia mendengar dengan hati bergetar. Ia tidak tahu bahwa Fajar pernah kehilangan keluarga dalam sebuah musibah, dan sejak itu ia berjanji membantu siapapun yang membutuhkan. Kisah itu membuat Alia merasa tidak lagi sendirian dalam perjuangannya. Saat mereka berbicara, lampu-lampu kota perlahan padam karena pemadaman listrik bergilir. Namun justru dalam gelap itu, cahaya bulan menembus masuk dari celah langit-langit, memantul di lantai putih yang baru diperbaiki. Cahaya itu jatuh tepat di tempat Alia duduk, seolah menyelimuti dirinya. Fajar terdiam, begitu pula Alia. Ada suasana sakral yang muncul begitu tiba-tiba. Alia merasakan dada yang sebelumnya sesak kini menjadi lapang, luas seperti langit malam. Air matanya jatuh lagi, namun kali ini karena rasa syukur yang tak bisa ia jelaskan. Di tengah cahaya rembulan itu, Alia akhirnya memahami jawaban dari doanya, bukan dalam bentuk suara, bukan dalam bentuk pertanda aneh, tetapi dalam bentuk kekuatan baru yang muncul dalam dirinya. Ia berdiri, menatap bangunan itu sebagai sesuatu yang lebih daripada sekadar masjid. Baginya, itu adalah bukti bahwa hatinya telah memilih jalan yang benar. Dan ia tahu, mulai malam itu, tak peduli apapun rintangan berikutnya, ia tidak akan lagi melangkah dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan dan keteguhan. Fajar dan Alia menghabiskan malam itu dengan duduk di lantai masjid baru, merasakan hening yang mengisi setiap sudut ruangan. Meski sudah larut, hati Alia terasa ringan,
seolah setiap beban yang menempel selama bertahun-tahun perlahan menguap. Namun di balik kedamaian itu, muncul satu pertanyaan yang tak pernah ia bisa abaikan, apakah langkah yang kuambil ini benar-benar diterima oleh semua orang yang pernah mencintaiku? Ia menatap bulan yang memantul lembut di lantai, berharap jawaban datang dalam bentuk cahaya yang menuntun. Pagi harinya, kota mulai berdenyut seperti biasa, namun ada rasa berbeda di udara. Beberapa warga datang membawa bunga, beberapa lagi hanya menatap bangunan. Itu dengan rasa kagum dan haru. Alia melihat Pastor Elias dari jauh, berdiri di jalan setapak dengan mata yang berat namun penuh penerimaan. Pertemuan itu bukan untuk mengucapkan selamat atau berdebat, tetapi untuk saling menghormati perjalanan masing-masing. Pastor menatap Alia dan hanya tersenyum tipis, seolah mengatakan, "Aku memahami. Jalanmu mungkin berbeda, tapi hatimu tetap suci." Seiring hari berjalan, Alia mulai membantu mengatur kegiatan masjid, mulai dari doa berjamaah hingga pembelajaran bagi anak-anak. Setiap kali ia melihat anak-anak tersenyum dan orang-orang datang tanpa rasa takut atau curiga, hatinya menghangat. Ia sadar bahwa perubahan bukan hanya tentang bangunan, tetapi tentang hati manusia. Semua pengalaman, semua perjuangan batin yang ia lalui, kini mulai membuahkan hasil yang nyata, kedamaian bagi dirinya, dan juga bagi orang lain. Malam itu, ketika matahari terbenam, Alia duduk sendiri di teras masjid. Angin membawa suara alam yang lembut, dan ia menutup mata untuk meresapi setiap detik perjalanan yang telah dilewati. Ia mengenang saat-saat gelisah di gereja tua, suara bacaan yang pertama kali menyentuh hatinya, dan langkah-langkah kecil yang membawanya ke titik ini. Segala luka, ketakutan, dan kebimbangan kini terasa seperti batu loncatan yang mengangkatnya menuju cahaya yang lebih tinggi. Hatinya penuh rasa syukur yang mendalam. Dalam keheningan itu, Alia menunduk dan berbisik lirih, "Ya Tuhan, terima kasih karena Kau menuntunku menemukan jalan-Mu. Terima kasih karena Kau memberiku keberanian, walau aku hanyalah seorang gadis biasa." Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi sendiri. Cahaya bulan menyorot lembut di wajahnya, dan seakan seluruh alam bersatu merayakan perubahan hati seorang manusia yang memilih cahaya di atas segala keraguan. Disitulah Alia menyadari satu hal, perjalanan menemukan Tuhan bukan tentang cepat atau lambat, tetapi tentang kesungguhan hati yang tak pernah berhenti mencari. Beberapa minggu kemudian, masjid yang dulunya adalah gereja tua itu resmi dibuka. Alia berdiri di depan pintu, menatap anak-anak, orang tua, dan pemuda yang datang dari berbagai latar belakang. Wajah mereka dipenuhi harapan dan rasa ingin tahu. Ia tersenyum, merasakan hatinya penuh damai. Semua ketakutan, kebimbangan, dan air mata yang pernah ia rasakan kini berubah menjadi kekuatan untuk terus melangkah di jalan yang benar. Bangunan itu kini bukan sekadar tempat ibadah, tapi simbol perubahan, pengharapan, dan penerimaan. Di dalam masjid, suara lantunan doa dan ayat suci terdengar harmonis. Alia duduk di pojok ruangan, menutup mata, dan memanjatkan doa dalam hati. Ia berdoa agar setiap orang yang masuk ke tempat ini menemukan ketenangan, bimbingan, dan cahaya di hatinya. Ia juga memohon agar dirinya selalu diberi kekuatan untuk menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Suasana hening itu begitu damai, seolah Tuhan sendiri mendengar setiap getar hati yang tulus. Saat malam tiba, Alia berdiri di halaman masjid, menatap langit penuh bintang. Ia tersenyum sendu, mengenang perjalanan panjangnya, dari seorang gadis yang gelisah di gereja, hingga menemukan cahaya yang menuntunnya pada jalan yang ia yakini. Semua pengalaman itu mengajarkan satu hal, bahwa Tuhan selalu menuntun hamba-Nya, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Ia menutup mata, mengucap syukur dengan suara lirih, "Terima kasih, ya Allah, atas hidayah dan kekuatan yang Kau berikan." Kepada kalian, para penonton di YouTube, Alia ingin menyampaikan pesan hangat, terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga perjalanan hidup Alia menginspirasi kita semua untuk selalu mencari cahaya dan kebenaran dengan hati yang tulus. Jangan pernah takut untuk mengikuti panggilan hati, karena disitulah Tuhan menunggu kita.
Ia tersenyum hangat ke arah kamera, seolah membisikkan doa untuk setiap orang yang menonton. Ya Allah, berkahilah semua yang menonton cerita ini. Jadikanlah hati mereka penuh kedamaian, iman, dan keberanian untuk melakukan kebaikan. Lindungilah mereka dari kebingungan dan keraguan. Semoga setiap langkah mereka selalu berada di jalan yang Kau ridai. Dengan doa itu, Alia menundukkan kepala, merasa hatinya ringan, dan tahu bahwa meskipun ceritanya berakhir di sini, cahaya yang ia temukan akan terus menyala untuk dirinya, untuk orang lain, dan untuk setiap hati yang ingin